Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan coba menguraikan sedikit mengenai pembahasan tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Nah, adapun video pembelajaran kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak dosen Guntur Cahyono, Magister Pendidikan. Nah, adapun kelompok kami yaitu 1 Silvi Rizkia, NIM 180, yang kedua Nilana Sofia, NIM 189, yang ketiga Musliha Ardiansyah, NIM 198, yang keempat Niafi Masada, NIM 201, yang kelima Irfan Adi Prasetyo, NIM 205. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Adapun pembelajaran kita kali ini nanti akan mengenai berkaitan dengan 3 aspek, yakni yang pertama pengertian organisasi kurikulum, yang kedua faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, dan yang ketiga adalah jenis-jenis organisasi kurikulum. Yuk kita simak dan kita dengarkan dengan baik-baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh mereka. Kemudian menurut istilah itu adopsi dalam bidang pendidikan sehingga mengandung artian kumpulan sebuah mata pelajaran yang harus diajarkan guru untuk subjek didik atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah dan untuk dipelajari subjek ini agar lulus dan mendapatkan ijazah. Selanjutnya yaitu organisasi kurikulum, pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pengembangan ini dapat dicapai secara efektif. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Nah, faktor-faktor dalam organisasi kurikulum sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup sendiri itu materinya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang informasinya itu berasal dari temuan masa lalu yang tersusun dalam secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu urutan bahan. Nah, di sini meliputi 2 hal, yaitu bahan pelajaran dan urutan pengalaman yang di sini merupakan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Nah, di sini berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran. Jadi tiap mata pelajaran yang terdapat dalam pelajaran yang bersangkutan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang keempat yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan kurikulum di sini tuh ada ditinjau dari 2 segi, yaitu keseimbangan isi, terus itu tentang apa yang dipelajari. Yang kedua yaitu keseimbangan cara atau proses belajar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, integrasi, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam adalah waktu. Nah, di sini distribusi waktu dapat ditentukan berdasarkan kriteria, yaitu tradisi pengalaman, pertimbangan para pengembang kurikulum, nilai, tingkat kesulitan satu pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Jenis-jenis organisasi kurikulum. 1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Organisasi kurikulum ini digolongkan sebagai bentuk kurikulum yang masih tradisional. Kurikulum ini telah lama digunakan pada sekolah-sekolah, sehingga muncul kurikulum baru pada tahun 1968 dan kurikulum tahun 1975.
bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Kekurangan: 1. Bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak adanya hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. 2. Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. 3. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. 4. Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. 5. Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. 6. Proses dan bahan pelajaran sangat kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Kelebihan: pengetahuan yang telah dimiliki itu telah disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli dan ilmuwan. Disiplin ilmu tidak hanya mempunyai isi atau bahan, akan tetapi juga memiliki metode atau cara berpikir tertentu, sehingga cabang ilmu itu dapat selanjutnya dikembangkan. Jadi dengan mempelajari disiplin ilmu itu, para siswa tidak hanya memperluas pengetahuannya, melainkan juga memperoleh cara-cara berpikir tertentu. Dengan demikian, mereka dibekali dengan produk dan proses berpikir disiplin ilmu tersebut. 2. Mata pelajaran gabungan. Pola kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain. Kekurangan: 1. Bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. 2. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. 3. Kurikulum ini sangat memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. 4. Apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Kelebihan: 1. Bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. 2. Memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. 3. Menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Baik, untuk yang selanjutnya adalah jenis organisasi kurikulum broadfield kurikulum atau cakupan luas. Broadfield kurikulum ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kurikulum dengan menggabungkan dari berbagai materi untuk dijadikan satu. Adapun ciri-ciri dari kurikulum bidang studi ini antara lain adalah: yang pertama, kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Artinya apa? Adanya penggabungan dari berbagai materi untuk dijadikan satu itu tetap memiliki catatan berbagai materi itu masih dalam frekuensi yang sama. Yang kedua adalah bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah. Untuk yang ketiga adalah bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi adanya penggabungan ini tidak terlepas dari tolak ukur yang telah ditetapkan di awal. Yang keempat adalah strategi pembelajaran bersifat terpadu. Yang kelima adalah guru berperan sebagai guru bidang studi. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang selanjutnya, jenis organisasi kurikulum yang keempat, yaitu integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini adalah suatu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya, karena
tidak ada batas tertentu dalam pembahasan kurikulum ini. Adapun kekurangan dari jenis organisasi kurikulum ini yaitu yang pertama, ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Jadi ketika pelaksanaannya pun karena bebas, jadi kurang terorganisasi atau kurang tersistem dengan baik. Yang ketiga adalah diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Dan yang terakhir adalah masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Karena kurikulum ini masih asing di telinga kita dan pelaksanaannya pun belum bisa kita terapkan pada pola pendidikan kita pada saat ini. Selain kekurangan, jenis organisasi kurikulum terpadu ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Jadi peserta didik di sini dituntut untuk memecahkan masalah dari gabungan mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. Jadi, peserta didik berhak untuk menentukan sendiri atau mengembangkan karakteristik, mengembangkan potensi, bakat, minat dari peserta didik itu sendiri. Kelebihan yang ketiga adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama, karena kebanyakan dari kurikulum ini dilaksanakan secara berkelompok. Dan yang kelebihan yang keempat adalah mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Karena adanya kelompok tadi, jadi sikap demokrasi menghargai pendapat satu sama dengan yang lain dapat ditanamkan lewat kurikulum ini. Kelebihan yang kelima adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Untuk yang keenam, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang ketujuh, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Dan yang kelima, yang kedelapan maksud saya, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang kesembilan, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang kesepuluh, dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok. Dan yang kelebihan yang terakhir adalah memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Oleh karena itu perlu adanya pengorganisasian yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut. Selanjutnya, jenis organisasi kurikulum yang kelima yaitu kurikulum inti atau disebut juga dengan core kurikulum. Nah, kurikulum inti ini merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik, karena pengalaman belajar ini berasal dari kebutuhan maupun dorongan baik secara individual maupun secara umum. Selain itu, pengalaman belajar juga berasal dari kebutuhan secara sosial serta sebagai warga negara masyarakat yang demokratis. Kemudian, jenis organisasi kurikulum yang terakhir adalah experience atau activity kurikulum. Experience atau activity kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa experience atau activity kurikulum ini sangat menonjolkan bahwa yang diutamakan dalam jenis organisasi kurikulum ini adalah
kegiatan ataupun pengalaman dari seorang siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan. Organisasi kurikulum experience atau activity kurikulum ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya 1. Kebutuhan dan minat peserta didik belum tentu relevan dengan realitas kehidupan yang begitu kompleks. Yang kedua, kontinuitas dan urutan bahan masih sangat lemah. Kekurangan yang ketiga, bahwa organisasi kurikulum ini memerlukan guru yang kompeten serta profesional yang tidak hanya menguasai mata pelajaran atau bidang studi saja, akan tetapi seorang guru ini juga harus memiliki kemampuan sosial. Nah, selain memiliki kekurangan, organisasi kurikulum experience atau activity kurikulum ini memiliki kelebihan. Di antaranya, 1. Sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, selalu memperhatikan perbedaan individual. Dan kelebihan yang terakhir yaitu memberikan bekal kemampuan khusus bagi peserta didik untuk hidup di masyarakat nantinya. Nah, bagaimana teman-teman? Tentu sudah mendapat banyak tambah pengetahuan kan mengenai jenis-jenis organisasi kurikulum. Nah, pada sesi terakhir kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan kesimpulan bahwa organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Ruang lingkup, yang kedua urutan bahan, yang ketiga kontinuitas serta keseimbangan integral, keterpaduan dan juga waktu. Sekurangnya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu 1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran, yang kedua korelasi kurikulum, yang ketiga cakupan luas dari kurikulum, yang keempat integrated kurikulum atau kurikulum terpadu, yang kelima kurikulum inti atau core kurikulum, yang keenam adalah experience atau activity kurikulum. Demikianlah video pembelajaran dari kami mengenai jenis-jenis organisasi kurikulum. Jika masih ada pertanyaan, kalian boleh kok bertanya di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan kami jawab dengan semaksimal mungkin. Nah, sebelum video kami tutup, jangan lupa ya untuk share, like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.